Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Lillahi Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait keutamaan sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat atau 12 rakaat. Jadi ini mungkin pernah dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad atau UAS atau Ustadz Khalid Basalamah. Tapi pada kesempatan kali ini kita akan merangkum beberapa keutamaan sholat duha yang kita kutip langsung dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti apakah ulasannya? Tonton videonya sampai selesai. Baik teman-teman, Lillahi Official. Jadi bicara soal sholat duha, ini dikenal juga dengan sholat awwabin. Nah, ini nanti akan kita sebutkan hadis yang menyebutkan terkait itu. Jadi, sholat duha ini bisa dilakukan antara 2 sampai 12 rakaat. Jadi, masing-masing punya dalil tersendiri, tapi buat yang mau mengerjakan secara rutin dan tidak berat, minimal lakukan 4 rakaat. Nah, sebenarnya kalau bicara soal waktu sholat duha itu, jadi istilahnya dalam hadis disebutkan bahwa sampai anak unta kepanasan. Jadi, oleh ulama disebutkan bahwa itu antara sekitar jam 7 pagi. Jadi, jam 7 pagi teman-teman sudah bisa mulai sholat duha, dan batas waktunya adalah sebelum sholat duhur. Tapi sebagian menyampaikan untuk lebih amannya baiknya sholatnya maksimal sampai jam 11 siang. Jadi jam 7 sampai jam 11 siang. Lalu apa saja keutamaan dari sholat duha ini? Nah, ini sudah kita rangkum, ada 6 hadis yang menyebutkan keutamaan sholat duha. Yang pertama disebutkan bahwa sholat duha adalah wasiat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu an. Jadi Abu Hurairah diwasiatkan oleh Rasulullah untuk tidak meninggalkan 3 perkara dalam hidupnya, setiap hari harus dilakukan. Di antaranya adalah sholat duha. Adapun hadis yang menyebutkan soal ini adalah sebagai berikut. Awsani khalili bisalasin la ada'ukunna hatta amuta sawmi salasati ayyamin min kulli syahrin wa sholatid duha wa naumin ala witrin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar jangan aku tinggalkan hingga mati: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keutamaan kedua disebutkan juga dalam sebuah hadis bahwa sholat duha ini adalah pengganti dari sedekah dari semua ruas tulang yang ada di tubuh kita, yaitu kurang lebih ada 360 ruas tulang. Itu seharusnya disedekahkan tiap hari. Jadi adapun sedekahnya sebenarnya dengan wirid sebanyak kurang lebih 360 kali. Tapi disampaikan dalam hadis bahwa kalau teman-teman tidak sanggup melakukan itu, maka itu bisa digantikan dengan cukup 2 rakaat sholat duha saja. Jadi inilah salah satu keutamaan sholat duha 2 rakaat. Jadi pengganti dari sedekah 360 ruas tulang yang ada di tubuh kita. Adapun hadisnya menyebutkan sebagai berikut. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli salama min ahadikum sadaqatun fa kullu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'rufi sadaqatun wa nahyun anil munkari sadaqatun wa yujzi'u min zalika raqa'atani yarka'uhuma minad duha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab setiap kali bacaan tasbih itu adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah yang mungkar adalah sedekah, dan sebagai ganti dari semua itu, maka cukuplah mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim.
Adapun keutamaan ketiga adalah barang siapa yang bisa mengerjakan sholat duha hingga 12 rakaat, maka akan dibangunkan rumah di surga baginya. Nah, dalam hadis disebutkan sebagai berikut. Man shollat duha isnatai asyrata raka'atan banallahu lahu qasran fil jannati. Rawahu Tirmizi. Barang siapa sholat duha 12 rakaat, Allah akan membuatkan untuknya istana di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Keutamaan sholat duha yang selanjutnya adalah barang siapa yang sanggup melaksanakan sholat duha secara langgeng, artinya istiqomah setiap hari, maka akan diampuni dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafaza ala syaf'atid duha ghufira lahu dzunubahu wa in kanat mislu zabadil bahr. Rawahu Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dapat mengamalkan sholat duha dengan langgeng akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu sebanyak buih di lautan. Keutamaan sholat duha selanjutnya ini spesifik tentang keutamaan sholat duha 4 rakaat. Jadi dalam hadis disebutkan sebisa mungkin jangan lemah atau jangan lalai untuk tidak melakukan sholat duha 4 rakaat dalam sehari. Karena barang siapa yang sanggup melakukannya maka ia akan dicukupkan rezekinya di akhir harinya tersebut. Nah, hal ini sudah disebutkan dalam sebuah hadis sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, ya ibna adama la tu'jizuni min arba'i raka'atin fi awwali naharika ikfika akhirahu. Rawahu Ahmad. Wahai anak Adam, janganlah engkau merasa lemah dari 4 rakaat dalam mengawali harimu. Niscaya aku, Allah, akan mencukupimu di akhir harimu. Hadis riwayat Ahmad. Adapun keutamaan sholat duha yang terakhir adalah disebutkan bahwa ia adalah sebagai sholat awabin. Awabin ini adalah orang-orang yang kembali taat. Jadi dalam hadis disebutkan, la yuhafazu ala sholatid duha illa awabun wahiyya sholatul awabin. Tidaklah menjaga sholat sunnah duha melainkan awab, yaitu orang-orang yang kembali taat. Inilah sholat awabin. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi demikianlah kurang lebih ada 6 keutamaan sholat duha. Jadi masing-masing sudah disebutkan keutamaan sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat, dan 12 rakaat. Jadi bagi teman-teman yang belum bisa rutin melaksanakan sholat duha, sebisa mungkin mulai dengan 2 rakaat dulu, lalu kemudian dari waktu ke waktu ditingkatkan jumlah rakaatnya, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, hingga 12 rakaat. Jadi semua tergantung kesanggupan dari teman-teman sekalian. Intinya adalah ikhlas dan istiqomah melakukan sholat duha. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait ini silahkan komentar di bawah. Dan biar jadi amal jariah buat teman-teman, jangan lupa share video ini ke berbagai sosial media. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.